Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Hingga kami boleh ada di tempat ini. Sungguh besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau datang dengan segenap kerinduan kami. Kami mau menyembah, kami mau meninggikan nama-Mu, karena Engkau layak. Kami bersyukur, ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, kami boleh melihat dan merasakan kehadiran-Mu yang rindu atas setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama katakan amin. Kita mau sembah Dia. Kita mau bawa seluruh kerinduan kita untuk datang kepada-Nya. Haleluya. Katakan sama-sama. Dengan segenap hati dan jiwaku, Ku datang padamu. ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Ini kami Tuhan. Kami sungguh merindukan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Boleh tos kanan kiri muka belakang. Kita mau memuji dan menyembah Raja di atas segala raja. Amin. Keras ya, sama-sama.
luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik. Kita boleh goyang ya. Kami tepuk tangan. Bebaskan buat Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Berikan suara yang keras ya. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh berikan senyum yang terbaik buat Tuhan. Ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekarang baik, yang cewek Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Yang cewek ya. Ibu-ibu. sungguh amat baik, Suaranya luar biasa. untuk selama-lamanya. Boleh? Tuhan Yesus baik. Bapak-bapaknya. Hei, asik. Kita semua ya. Serukan yang keras buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Apa? Tuhan Yesus baik. Yes. Kemuliaan yang terindah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih kita kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Nyatakan bahwa boleh dunia katakan nggak ada harapan di tahun 2023, masa yang suram dan sebagainya. Tapi kita memiliki Tuhan, harapan kita. Satu-satunya yang memampukan kita boleh melewati hari-hari yang suram. Terima kasih Tuhan. Yes. Arahkan hati kita semua. Datang bagi Dia. Kasih-Mu, Ya, karya-Mu nyata dalam nyata
dalamku. Tuhan pegang Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku.
Kami mau percayakan hidup kami hanya di dalam Engkau. Engkaulah satu-satunya harapan kami, Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan kebaikan Tuhan. Mari kita katakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang terlebih mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam dengan tenang. Kami mau menerima berkat dari-Mu Tuhan. Engkau yang terlebih dulu rindu untuk memberikan kami kekuatan, kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya boleh sama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya tadi mikir, Betty kok cepat sekali ya pujiannya. Pikir biar lama aja enggak apa-apa. Ya, pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan, untuk sharing firman Tuhan. Sudah dari cukup lama ya, berapa tahun, mungkin hampir 2 tahun lebih, 2,5 tahun. Karena kan kita masuk dalam pandemi ya. Dan saya terus terang berdiri di sini itu dengan adanya streaming itu agak terintimidasi saya. Jadi ada sedikit, aduh kalau bisa nggak usah streaming deh, biasa aja gitu. Tapi nggak bisa, kata Pak Ohal, harus tetap ada streaming gitu ya. Tapi ya udah biarin ya. Jadi pada pagi hari ini, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita sebentar lagi akan masuk dalam Paskah. Karena itu Majelis Pusat pada tanggal 27 Maret
sampai tanggal 5 April mengadakan doa puasa. Ya, diharapkan seluruh jemaat untuk ambil bagian. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa daftar ke Ibu Heti sebagai koordinator doa. Nah, ketika kita daftar, setiap hari nanti akan diberi panduan. Hari ini apa saja yang didoakan, ya. Jadi karena itu nanti akan ada di multimedia nomor HP dari Ibu Heti. Silahkan Bapak Ibu Saudara untuk chat dengan Ibu Heti untuk daftar doa puasa. Dan biasanya kita perjamuan kudus di minggu pertama setiap bulan. Tetapi karena April dekat dengan Jumat Agung, maka perjamuan kudus di ibadah pertama akan digeser ke Jumat Agung. Ya, jadi minggu pertama bulan April perjamuan kudusnya digeser di hari Jumat Agung, ya. Itu saja pengumumannya. Pak Ohal, hari ini ada pelayanan di GBI Veteran dan saya yang diberi tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan doa dulu sebentar, ya. Mari kita berdoa. Kami tahu bahwa pemahaman kami sangat terbatas. Karena itu kami perlu Engkau, Allah yang tak terbatas, untuk menerangi pikiran kami, untuk menerangi hati kami. Supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, itu benar-benar boleh mengisi kehidupan kami. Setiap langkah hidup kami adalah langkah yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kuasai setiap kami, pendengaran kami, pikiran kami, hati kami, kuasai. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini saya akan berbicara tentang, sudah nyala? Sebentar. Bisa bantu saya? Temanya adalah the power of community. Ya, kekuatan dari komunitas. Bisa? Oke. Sorry. Ya, ini. The power of community, kekuatan dari komunitas. Kita akan, Bapak Ibu, komunitas sekarang itu banyak macamnya. Lagi ngetren. Ada komunitas moge, ada komunitas Vespa, ada komunitas pendaki gunung, ada komunitas yang yang rambutnya gimbal-gimbal itu. Nah, ada juga itu. Jadi hari-hari ini banyak sekali komunitas. Bahkan kafe-kafe yang kita temui di kota kita ini, kalau kita sepanjang jalan gitu ya di Pramuka itu berapa kafe itu, banyak sekali. Dan itu menguatkan bahwa orang tuh suka berkomunitas, orang tuh suka kumpul-kumpul di kafe. Kalau saya pulang perjalanan dari kunjungan, biasanya sekitar jam 10, jam setengah 11, saya selalu lewat yang kilometer 5, 4, itu banyak sekali orang-orang yang di trotoar tuh kursi-kursi itu pada pokoknya kumpul aja. Saya mikir ini orang ini ngapain gitu loh. Sudah jam setengah 11, jam 11,
kumpul-kumpul di situ. Bahkan saya lihat ada juga ibu-ibu gitu. Saya mikir ngapain ya? Saya ngomong ke bawah, itu orang-orang itu ngapain? Mereka itu kan seharusnya ya di rumah aja, tidur kayak apa kayak gitu ya. Ngapain kok malam-malam tambah di trotoar, kumpul-kumpul. Nah itulah kesukaan orang. Lagi ngetren, kumpul-kumpul di trotoar. Ya nggak tahu lah makan apa, nggak ngerti. Nah bahkan anak-anak kecil, anak-anak kita, beberapa mungkin setahun yang kemarin, itu mereka juga punya grup komunitas sendiri, grup WA. Padahal saya tahu anak-anak itu nggak bisa baca. Saya mikir waktu itu saya tanya, ada Geges, ada Eci itu, ngapain? Iya punya grup WA. Loh, kamu bisa baca? Enggak, aku enggak bisa baca. Saya mikir ini anak-anak kecil enggak bisa baca tapi punya grup WA. Enggak tahu apa yang di-sharing di grup WA, itu mungkin gambar-gambar ya. Jadi intinya komunitas itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, bahkan sampai anak-anak kita yang remaja, yang ABG itu kalau diajak keluar oleh orang tuanya, seringkali mereka enggak mau di rumah. Seperti Ekel, kalau ayo Ekel ikut papi mami keluar, kemana? Ke DM. Enggak, Ekel di rumah aja. Saya mikir, kamu ngapain di rumah? Ada aja sama teman. Nah, di HP itu mereka main. Mereka bisa ngobrol, mereka bisa ya antar bertiga mereka ngobrol gitu. Saya tanya kenapa kok kebanyakan dari anak-anak ini enggak mau ketika orang tua mengajak mereka untuk jalan. Beberapa saya tanya, enggak asik. Keluar sama papa mama tuh enggak asik. Enakan kumpul dengan teman-teman mereka. Tapi harus dicermati bahwa komunitas itu bisa membawa dampak yang besar. Baik bagi kita maupun bagi anak kita. Dampaknya itu ada dua dampak dari komunitas. Yang pertama adalah buruk dan yang kedua adalah baik, ya. Kita akan belajar dari dampak yang buruk. Kita akan buka di dalam Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-11. Saya harap semuanya dibuka Alkitabnya, mau di HP atau di buku. Kejadian 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Perikopnya tentang Menara Babel. Saya akan baca. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, Babilonia, ya. Lalu menetaplah mereka di sana. Ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah yang dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun
dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ini adalah kisah tentang Menara Babel setelah air bah pada zamannya Nuh, ya. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari komunitas ini? Yang pertama kita akan melihat dampak buruk. Yang pertama itu ambisi dan keangkuhan manusia. Di ayat yang ke-6 ditulis tentang kekuatan yang luar biasa dari komunitas ini. Mereka satu bangsa, satu bahasa, dan mereka menjadi satu komunitas yang kuat, yang solid. Dan dikatakan mulai dari sekarang, ayat yang ke-6, apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak terlaksana. Jadi apapun bisa mereka lakukan. Apapun bisa mereka kerjakan. Satu komunitas yang kuat. Satu kumpulan orang yang kuat dengan satu bahasa. Tetapi di ayat yang ke-7, Tuhan bicara, baiklah kita turun dan mengacau balaukan. Yang mengacau balaukan itu Tuhan. Mengapa Tuhan mau mengacau balaukan satu kumpulan yang kuat ini? Dan dijelaskan di ayat yang ke-4. Ternyata mereka memiliki ini. Saya nggak bisa lihat di situ, jadi saya suka muter di sini ya. Motivasinya yang salah. Mereka membangun kota dan menara, dikatakan kita bangun, yuk kita bangun kota, kita bangun menara yang puncaknya itu sampai ke langit. Motivasinya tuh yang salah, yaitu apa? Untuk mencari nama. Untuk namanya masyhur, untuk namanya terkenal. Itu motivasi dari mereka membangun kota dan menara itu. Tuhan tidak dilibatkan, Tuhan bukan tujuan dari komunitas ini. Makanya di ayat yang ke-7 Tuhan ngomong, ayo kita kacau balaukan kumpulan ini, komunitas ini. Karena motivasinya salah. Yang kedua, yaitu berpusat pada diri sendiri. Itu ambisi mereka. Yaitu segala sesuatu yang mereka lakukan dengan membangun kota, membangun menara yang tinggi. Itu untuk diri sendiri. Untuk dihargai, untuk dihormati. Diri mereka adalah pusat hidup mereka. Apa yang menjadi pusat hidup kita? Saya berdoa kita yang ada di sini, pusat hidup kita itu bukan kekayaan, bukan posisi, bukan kedudukan, bukan kesenangan. Saya harap kita semua yang ada di sini, pusat hidup kita bukan itu. Karena ketika pusat hidup kita yang saya sebutkan tadi, maka gampang sekali kita hancur ya. Jadi ketika diri kita menjadi pusat hidup kita, semuanya tuh serba aku. Maka di sana adalah awal dari kehancuran. Komunitas tidak akan pernah bertahan
atau hancur manakala dirinya menjadi tujuan dan bukan Tuhan. Dalam satu komunitas, dalam satu pertemuan, kalau dirinya menjadi tujuan, maka komunitas itu akan hancur. Kalau gereja ini, gereja masa depan cerah MDC Banjarmasin ini, tujuannya misalkan Pak Ohal untuk ketenaran Pak Ohal, untuk supaya namanya dikenal, saya percaya gampang untuk hancur. Tetapi puji Tuhan, kita menjadi komunitas bukan seperti itu ya. Sebuah komunitas tidak akan pernah bertahan manakala dirinya menjadi tujuan dan bukan Allah. Itu yang digambarkan oleh Menara Babel, kisah dari Menara Babel. Kita belajar di sini bahwa di satu sisi manusia dalam komunitas itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Orang-orang yang kita baca ini mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi di sisi lain, hal-hal yang luar biasa yang dibangun oleh komunitas ini akan runtuh dalam sekejap ketika ambisi dan kesombongan manusia itu menjadi tujuannya. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang hebat, tetapi kalau itu didasarkan dengan ambisi dan kesombongan, maka waktunya enggak lama, itu hancur. Karena di dalam Matius 23 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Allah sangat membenci yang namanya kesombongan, keangkuhan. Itu Allah sangat membencinya. Ya. Dampak yang kedua, saya mesti melihat di sini. Dampak buruk yang kedua adalah tidak mau hidup dalam kehendak Allah. Dalam ayat yang ke-8, diserakkan. Ketika sudah dikacau balokan bahasanya, dikatakan diserakkan komunitas itu. Kenapa? Karena mereka tidak hidup dalam kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Untuk pada saat manusia diciptakan. Di Kejadian 1 ayat yang ke-28 dikatakan demikian, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dengan mereka hanya kumpul dalam satu tempat, mati ya. Maka kehendak Allah itu jadi terhambat. Sudah? Dengan mereka berkumpul dalam satu tempat, maka kehendak Allah itu akan terhambat. Dengan hanya kumpul, maka komunitas itu menjadi eksklusif. Ya. Eksklusif tuh sampai eratnya, sampai orang baru masuk tuh nggak bisa. Dan itu komunitas itu mengalami yang namanya masalah. Ketika kita menjadi satu komunitas dan terlalu eksklusif, dan ada orang baru masuk, tidak bisa, berarti komunitas itu ada yang salah. Menjadi dekat, menjadi erat, menjadi apa sekarang istilahnya bestie, enggak salah. Enggak salah, cuman kalau sampai orang baru itu masuk enggak bisa, komunitas itu bermasalah. Dan setiap kali di multimedia
Dikatakan, selamat datang, Anda bukan orang asing. Anda keluarga masa depan cerah Banjarmasin. Saya berharap itu bukan slogan saja, tetapi saya berharap itu dipraktekkan dengan kehidupan kita. Ya, kalau ada orang baru, di sini ada yang baru pertama kali datang? Coba, kalau ada boleh lambaikan tangannya. Nggak ada, nggak ada, puji Tuhan. Semuanya orang lama. Ya, nah, kalau misalkan ada dari WL atau yang ada di depan itu menyambut orang baru, saya berharap kita semua tuh gitu loh. Selamat datang Pak, senang sekali Ibu ada di sini gitu. Welcome, jadi orang yang welcome gitu loh. Ya, jangan ada itu urusannya Bu Christine untuk nyambut orang baru. Jangan, kita kan keluarga. Ya, welcome. Siapapun yang masuk di sini baru welcome. Halo Ibu, senang sekali ketemu di sini. Ibu siapa ya namanya? Ibu sekarang tinggal di mana? Itu kan orang baru langsung, oh, di sini orangnya ramah-ramah ya. Orangnya welcome. Jadi dia nggak merasa asing. Kita harus terbuka. Memiliki sikap yang terbuka dengan orang yang baru. Ya. Jangan eksklusif. Jangan menjadi gereja yang eksklusif. Sampai susah sekali masuk. Bapak Ibu, kalau kita tuh kumpulan eksklusif, misalkan 5 ini ya, kumpulan eksklusif. Kan enggak seterusnya hidup. Kan mati 1, tinggal 4. Mati 2, tinggal 2. Mati 1, tinggal 1. Sendiri. Jangan. Ketika kita ada dalam komunitas, jangan eksklusif. Kalau ada orang maju, welcome. Supaya enak, kumpulannya semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar gitu ya. Supaya pekerjaan Tuhan itu tidak terhambat. Dari kisah Menara Babel kita dapatkan pelajaran bahwa ketika sebuah persekutuan dengan motivasi yang keliru, yaitu untuk diri kita sendiri, di mana tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, tidak hidup dalam kehendak Allah, maka dampaknya pasti hancur. Pasti itu. Tapi sebaliknya, jika persekutuan didasari dengan motivasi yang benar dan untuk tujuan yang mulia, di mana Tuhan dilibatkan di dalamnya, maka dampaknya baik dan memiliki nilai kekal. Dampak baik ini kita bisa lihat dalam kehidupan gereja mula-mula. Itu lahir setelah hari Pentakosta. Ya, setelah pencurahan Roh Kudus. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 2, kita akan buka sama-sama. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47. Saya akan baca. Perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bersekutu dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bersekutu dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Dari kisah Menara Babel ini kita belajar komunitas tanpa Tuhan akan mendatangkan kehancuran. Tetapi dalam kisah para rasul kita melihat sisi yang positif, yaitu komunitas yang dinamakan gereja Tuhan, gereja mula-mula. Apa saja? Yang pertama, dampaknya apa saja sih yang kita pelajari? Pertama, penuh antusias, penuh semangat. Seperti Ibu Betty tadi memimpin pujiannya semangat. Ya, penuh semangat. Dikatakan ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selalu mereka semangat untuk mempelajari firman Tuhan. Mereka semangat untuk menelaah, menggali firman Tuhan. Ada kehausan, ada kerinduan untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti perintah-perintah Tuhan. Antusias. Waktu ibadah pertama di bulan Maret ini, Pak Ohal bicara tentang revival. Kita mengalami revival yaitu ketika ada kerinduan mencari Allah. Ketika setiap kita memiliki kerinduan untuk mencari Allah, haus akan Allah, di situ pasti terjadi revival. Ada anak dari Pak Rasid dan Ibu Rizky, masih kecil, umur 5 tahun dan 3 tahun atau 2,5 tahun. Si Risma dan Rehan. Itu kalau hari Sabtu tuh mereka sudah tanya, Bunda, kapan hari Minggu? Aku mau ke sekolah Minggu. Sudah antusias, sudah semangat untuk mereka beribadah. Untuk mereka mencari Tuhan, untuk mereka bersekutu dengan teman-temannya. Ada antusias, ada semangat untuk mencari Tuhan. Saya punya mama usia tahun ini 87. Sudah demensia, tapi masih ada ingat-ingatnya gitu ya. Waktu COVID sama sekali tidak ke gereja. Tapi begitu sudah mulai vaksin, wah, memang mama saya itu sehat, tidak kena COVID sama sekali sampai sekarang, puji Tuhan. Jadi begitu sudah biasa dia lihat di luar, oh orang sudah hilir mudik sekalipun pakai masker gitu ya. Nah, gereja sudah mulai, dia selalu tanya sama cici saya, kapan kita ke gereja? Aku kok nggak pernah ke gereja? Selalu tanya setiap kali hari Jumat ibadah di tempat gereja lama saya itu hari Sabtu jam 3 dan jam 5. Dia selalu tanya, kita enggak ibadah ya? Kadang-kadang kasihan juga disuruh di rumah aja. Jadi sewaktu-waktu sama cici, ayo kita ke gereja, naik becak ke gereja. Senang sekali mama saya untuk bersekutu. Ada semangat, ada gairah untuk mencari Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kompas hidup kita. Pertanyaannya, apakah masih ada gairah itu untuk mencari Tuhan? Ada kehausan untuk membaca firman Tuhan? Itu dijawab pribadi-pribadi ya.
punyai gairah, punyai antusias, punyai kerinduan, punyai kehausan untuk cari Tuhan. Saya bisa bayangkan, berimajinasi ketika gereja mula-mula mereka bersekutu, firman Tuhan dibaca dalam satu kitab. Di situ mereka, oh ya, semuanya tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang mujizat-mujizat yang mereka Tuhan lakukan, semuanya bisa kumpul dan itu semuanya tentang Tuhan. Yang dibicarakan itu tentang Tuhan. Yang kedua, bersekutu bersama menjadi gaya hidup. 46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tiap-tiap hari mereka bertemu di bait Allah. Jangan mengabaikan pertemuan, jangan mengabaikan ibadah, baik ibadah minggu maupun kontak, maupun doa malam. Jangan mengabaikan pertemuan ibadah. Saya sebenarnya sekarang ini kan sudah normal ya, COVID-nya sudah hilang. Ya kalau ini ya flu biasa lah sama, udah biasa, apalagi sudah booster. Ya, kalau lihat saudara sepupu kita aja, itu penuh tempat ibadahnya. Jangan ibadah lagi streaming datang. Karena kalau streaming tuh seringkali ya cuman lihat laptop gini ya. Memuji Tuhan ya enggak memuji Tuhan gitu ya. Cuman dipelototin aja. Kadang-kadang belum firman, ditinggal apa. Memang waktu pandemi kita memang harus ibadah di rumah. Tapi sekarang pandeminya udah hilang. Udah enggak ada COVID. Makanya saya harap yang lagi lihat di streaming itu harus datang. Bertatap muka di sini, berkumpul lagi, bersekutu lagi dengan saudara seiman. Ya, kecuali sakit. Ya, kecuali sedang berpergian. Tapi kalau berpergian pun kan di mana-mana ada gereja. Datanglah. Beribadahlah. Ya. Karena kalau di laptop tuh kadang-kadang aneh gitu ya. Apalagi sendiri. Memuji Tuhan. Kadang-kadang aneh gitu loh. Enggak gimana gitu loh rasanya tuh. Tapi ketika kumpul sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyembah, itu ada sesuatu yang lain yang kita rasakan. Ya, ayo yang lagi streaming, beribadah, tatap muka, ya, kumpul kembali di sini. COVID-nya sudah hilang, ya, jangan takut. Ini cukup banyak, tapi ada beberapa yang saya kenal yang nggak ada di sini. Jadi saya nggak sebut. Saya harap minggu depan kita ketemu di sini, ya. Yang ketiga, memberi pengaruh yang positif. Hilang lagi, oke, enggak apa-apa. Memberi pengaruh yang positif. Pada ayat yang ke-45 dan ke-46 dikatakan, selalu ada dari mereka yang menjual harta benda miliknya, lalu membagi-bagikan. Ada sesuatu yang positif yang terjadi. Ya, mereka berempati, mereka berbagi, mereka share ke orang-orang yang memerlukan. Menularkan hal-hal yang baik. Kalau dalam komunitas lagi kumpul, lagi ngerumpi, itu harus ada stop, kembali ke Alkitab. Itu jangan oh iya ya, mau ada api langsung dikasih bensin, jangan gitu.
Pas kumpul, ngerumpi langsung stop. Kita kembali ke firman Tuhan. Ya. Supaya apa? Ada yang, oh iya ya, ini kita kumpulkan lagi bahas firman Tuhan. Juga bukan membahas A, B, dan C, tapi firman Tuhan. Berilah pengaruh yang positif ketika kita ada dalam komunitas. Kalau ada yang lagi ngerumpi, ngerasani, gosip, langsung harus ada yang ngomong stop. Balik, kembali ke laptop, kembali ke Alkitab. Ya. Adik ipar saya yang ada di Malang itu punya grup WA itu membaca Alkitab 5 pasal sehari. Jadi ada beberapa saudara saya yang ikut, mungkin namanya kalau masuk di grup itu kan setiap hari harus sudah baca, ting 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 sudah baca. Tapi kalau misalkan, waduh kemarin nggak lapor, hari ini nggak ngelapor, mungkin bikin malu kan itu dalam satu grup gitu. Itu bagus juga, ya. Jadi setiap kali kenapa kok hari ini nggak ada laporan? Nah, oh iya, ini lagi males ini, paling tidak bisa didorong. Ayo lagi baca. Nah, mungkin di kita belum ada grup ya, grup membaca Alkitab. Saya nggak tahu apakah Bapak, Ibu, saudara dan saudari di sini membaca Alkitab. Saya harap kembali ya, karena firman Tuhan ini hidup, firman Tuhan ini berkuasa. Saya lagi ngajar Bapak Rashid dan Ibu Rizky. Mereka orang baru, percaya baru bulan Januari, dan mereka antusias. Mereka baca Alkitab, waduh, apalagi, baca lagi, apalagi ini, baca lagi, apalagi. Saya bilang ke Pak Rashid, kalau ada pertanyaan-pertanyaan saat kamu membaca, tulis. Oh iya Bu. Nah, jadi ketika kita ketemu belajar dasar kekristenan, gimana ada pertanyaan? Enggak, semua pertanyaannya sudah kejawab semua. Tapi ada kerinduan untuk baca. Masih ada kerinduan membaca, Pak Rashid? Oh masih, puji Tuhan. Yang lainnya? Oh puji Tuhan, amin. Ya. Jika dalam kisah Menara Babel, mereka cenderung eksklusif, maka dalam kehidupan gereja mula-mula inklusif, terbuka. Ingat ya, kita bukan eksklusif, tapi kita inklusif, terbuka. Di mana kasih yang tulus menjadi ciri khas. Kasih yang tulus menjadi ciri khas. Di dalam Roma, Di dalam Roma 12 ayat yang ke-9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, kasih kita ke sesama itu enggak boleh pura-pura, enggak boleh bohong. Kasih yang apa adanya, bukan ada apa-apanya. Ya, kasihnya tuh tulus. Kalau memberi ya memberi saja. Jangan tapinya enggak usah. Memberi ya memberi aja. Menolong saja. Ya. Dan pada ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan itu senang. Sampai Tuhan itu tambahkan orang-orang percaya dalam komunitas gereja mula-mula. Dari dua kisah yang kita bahas di atas tadi, yaitu Menara Babel dan kehidupan gereja mula-mula,
maka ada beberapa yang bisa kita terapkan. Ya, yang pertama, ya, yang pertama adalah agendakan secara rutin persekutuan di dalam keluarga. Bapak-bapak adalah imam dalam keluarga. Bapak-bapak harus membawa anak dan istri untuk bersekutu setiap hari. Ajak anak-anak baca firman. Ajak anak-anak untuk mengenal Tuhan. Oh, tapi Bu Christine sudah yang dua jangan dilihatkan dulu. Ini kenapa kok nggak bisa? Mereka kan sudah ibadah anak. Bapak, Ibu, ibadah anak tuh cuma 2 jam. Selebihnya dari Senin, Selasa sampai Sabtu, anak-anak itu ada di rumah. Tuhan memberi karunia anak kepada keluarga-keluarga untuk papa dan mama bertanggung jawab membawa anak-anak itu kepada Tuhan. Bukan tanggung jawabnya leader anak. Mereka hanya ketemu tuh 2 jam saja. Jadi tanggung jawab orang tua lah yang membawa anak-anak itu kepada Tuhan. Capek enggak apa-apa, capek dulu enggak apa-apa. Nanti satu waktu Bapak Ibu akan menuai. Daripada senang sekarang, nanti nangis. Lebih baik nangis sekarang, tapi nanti tertawa. Daripada tertawa sekarang, nanti nangis. Ya, bawa anak-anak. Ambil waktu setiap hari. Ajari firman Tuhan. Kasih makan rohnya dengan firman Tuhan. Yang kedua, yang ketiga jangan dulu. Ini kenapa nih? Oh, terlibat aktif di dalam kontak kesan atau cell group. Di gereja kita ada beberapa kontak. Kontraknya Bapak Hendrik. Ini tapi banyak juga yang belum masuk di kontak. Jadi saya perkenalkan dulu. Kontaknya Bapak Hendrik, anggotanya berdiri supaya semuanya bisa lihat. Oke ya, siapa yang mau bergabung hubungin Pak Hendrik. Kontaknya Pak Sinwa dan Pak Steven, anggotanya berdiri. Coba. Ya, yang mau bergabung silahkan hubungin Pak Sinwa atau Pak Steven. Yang ketiga kontaknya Pak Ohal. Berdiri, coba. Ya, ini kontak Purna Sakti. Ya, silahkan duduk. Nah, ayo, yang lain-lainnya tadi banyak yang enggak berdiri. Hubungin ya. Yang mana? Yang mau, sepertinya aku enjoy dengan Pak Hendrik. Ya hubungin Pak Hendrik. Pak Hendrik kontaknya, saya ada anggota kontak tapi yang bolos terus. Bro Ano. Nah itu. Ya. Terus kalau suka dengan kontaknya Pak Sinwa, hubungin Pak Sinwa. Mereka menyebut dirinya kontak kacang. Dan saya harap jangan kupas kacangnya tok. Kupaslah firman Tuhan.
Ya, ada amin. Kontak kacang. Ya. Kupas firman Tuhannya, jangan kupas kacangnya terus. Ya, kalau kontak kami ini kontak yang ya adem ayem ya Bu ya. Nah, yang kontak yang heboh tuh kontaknya Pak Hendrik. Setiap habis kontak pasti ada TikTok. Nah, saya harap bukan cuma TikToknya yang antusias. Firman Tuhan pas di bawah itu antusias gitu. Jangan setiap kali ditanya idem gitu ya. Aduh. Idem tuh dua loh. Satu malas mikir. Yang kedua nggak ada pengalaman dengan Tuhan. Saya harap ketika masuk dalam kontak yang dibahas firman Tuhan tuh antusias. Oh ya, aku punya pengalaman dengan Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Supaya itu memberkati anggota kontak lainnya. Ya, ada kontak pemuda, image. Ya, tapi saya harap seharusnya kontak image itu sudah multiplikasi. Satu kontak pelajar, yang satu kontak profesi. Supaya pembahasan firmannya tuh enak. Ya. Ayo multiplikasi. Mikael. Ya, ayo saya harap semua jemaat terlibat dalam kontak. Kalau Gatot Subroto, halo Coach Jonathan, mau kontak, ayo. Siap saya. Citralen mau kontak, ayo. Tinggal kapan harinya. Ya. Karena di dalam kontak itu kita saling membangun, saling dikuatkan, saling disupport, saling didukung. Dan bisa melayani. Terlibat aktif dalam kontak. Yang ketiga, terlibat secara aktif di dalam pertemuan ibadah kita. Ya. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Seperti misalkan usher. Ya. Oh iya, aku mau terlibat pelayanan usher. Silakan hubungin Ibu muda Caca, nah, di sana. Aku jangan, ayo apa sih yang bisa dilakuin? Lakuin. Oh saya bisa nyanyi loh Bu, kalau saya jangan ya. Saya bisa nyanyi Bu. Nah, silakan hubungin Pak Ano. Saya mau jadi singer. Nah, terbuka. Saya mau musik, silakan hubungin. Apa? Terlibat aktif dalam pertemuan ibadah. Oh saya bisanya untuk nyambut tamu. Bagus. Selesai ibadah diajak ngobrol, diajak cerita-cerita. Itu salah satu hal juga yang bisa dilakukan ya. Dan yang keempat, jadilah orang yang memberi pengaruh positif di dalam komunitas. Ya, beri pengaruh yang positif dalam komunitas. Seperti yang saya tadi katakan, ketika sudah melenceng dari pembahasan firman Tuhan atau dikembalikan, diberi pengaruh yang positif. Itu saja yang bisa saya bagikan. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang para pemain musik, worship leader, singer untuk bantu saya. Firman Tuhan sudah selesai. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi pribadi yang memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan?
Sudahkah kita menjadi pribadi yang memberi pengaruh yang positif? Sudahkah kita menjadi pribadi yang bisa membawa orang-orang kepada Tuhan? Kalau belum, ambil waktu dan katakan, Tuhan, aku mau sekarang. Haleluya. Yesus, Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Tuhan, kami sangat menyadari ada banyak hal yang kurang dalam kehidupan kami. Kalau firman-Mu sudah kami dengar, ajari kami untuk kami kembali kepada firman-Mu, mengambil bagian kami sebagai orang tua untuk kembali membawa anak-anak kepada Tuhan, sebagai pribadi untuk kami boleh menjadi garam dan terang. Kalau selama ini hidup kami menjadi batu sandungan, Tuhan ampuni kami. Dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan, kami mau menjadi satu pribadi yang diubahkan, memberikan pengaruh yang positif untuk orang-orang yang di sekitar kami. Dan kalau selama ini kami ikut Tuhan asal-asalan, Tuhan biarlah kembalikan kasih yang mula-mula kepada kami, untuk kami antusias, untuk kami punya kerinduan, untuk kami punya kehausan, untuk menggali firman-Mu, untuk dekat dengan Engkau, untuk memiliki relasi yang dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Karena hidup yang kami jalani ini bukan hidup yang mudah. Kami perlu Tuhan untuk menuntun kami, untuk membimbing kami, untuk menolong kami. Karena itu, biarlah dalam kondisi apapun, dalam segala musim hidup kami tidak jauh dengan Tuhan, tetapi kami memiliki kerinduan, kedekatan, keintiman yang lebih dan lebih lagi. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami, menjadi penghiburan kami. Biarlah kami sebagai komunitas, sebagai kumpulan orang-orang percaya, kami pun tidak menjadi eksklusif, tetapi kami mau menjadi inklusif, terbuka dengan orang-orang yang baru, yang rindu untuk mengenal Tuhan, yang rindu untuk mengenal kasih-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terus berbicara kepada kami. Terus ubah hati kami. Sampai benar-benar yang seperti yang Engkau inginkan itu terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan yang terindah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita akan memberi dengan sukacita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami mau biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Saatnya kami mau mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau memberi Tuhan dengan sukacita. Kami mau memberi biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kelebaran kerajaan-Mu. Pakai kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau terlebih mengasihi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom Jemaat MDC, kembali lagi bersama Mikael di sini yang akan menyampaikan video pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di MDC Banjarmasin, baik secara langsung ke Geraha MDC maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Ingat, Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tetapi Anda adalah keluarga dari masa depan cerah Banjarmasin. Baiklah, kita saksikan video pengumuman berikut ini. Membatasi kuasa-Mu di dalamku, kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu. Jemaat Tuhan, yuk mari terlibat di dalam sel group. Kita tahu bahwa kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Kita perlu komunitas agar kita bisa bertumbuh secara maksimal. Bagi jemaat yang belum bergabung, ditunggu ya di sel group minggu ini. Tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Hati dan perasaan tak membatasiku. Kemudian bagi jemaat yang memiliki anak-anak remaja maupun pemuda, atau Anda-Anda yang merasa anak muda nih, boleh dong terlibat di ibadah pemuda Image Banjarmasin yang diadakan setiap hari Minggu jam 11.30 WITA setelah ibadah pertama atau ibadah umum. So, kami tunggu kehadirannya di ibadah Image Banjarmasin. Shalom Sobat Kristus, Abah Kids mau umumin nih, kita sudah ada Instagram loh. Asik, apa aja ya isinya? Di sini kita akan bagikan semua hal seputar anak, parenting, kesehatan, sosial, dan masih banyak lainnya. Kita juga membagikan kisah yang difirmankan dalam bentuk audiobook beserta latar belakang kisah dan mini game dari topik firman itu. Wah, mantep banget kan? Dengan audiobook ini, semua dapat membaca kisah menarik dalam Alkitab atau mendengarkannya. Jadi jangan khawatir ya kalau adik-adik belum bisa baca, cukup dengerin kok. Terus apa lagi ya? Nah, ada ayat-ayat emas, kuis-kuis menarik, dan banyak mini games lainnya juga yang pastinya seru dan menguji pengetahuan kita. Kami juga membagikan hasil karya anak-anak di Instagram ini, juga acara-acara yang kami selenggarakan. Selain itu, kami juga membahas topik-topik perkembangan zaman seperti film-film apa aja yang gak pantas untuk anak atau tren-tren berbahaya lainnya. Yang pasti semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan membangun sesama berdasarkan firman Tuhan. Ayo, tunggu apa lagi? Mari bergabung di Abah Kids Banjarmasin. See you there!
tanpa terasa kita sudah memasuki masa Prapaskah, yaitu masa-masa sebelum kita memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Yesus Kristus pada tanggal 7 April 2023, serta merayakan Minggu Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus pada tanggal 9 April 2023. Berkaitan dengan masa Prapaskah ini, maka Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru mengajak setiap kita untuk terlibat di dalam gerakan doa puasa 10 hari, yaitu dari tanggal 27 Maret sampai 5 April 2023 dengan tema The Journey to the Cross atau perjalanan menuju salib. Melalui gerakan doa puasa, setiap jemaat diajak untuk meredahkan hati dan mengingat bagaimana Yesus Kristus telah mengalami perjalanan yang penuh sengsara hingga akhirnya mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Dengan demikian, setiap kita dapat menyiapkan diri dan membangun spiritualitas yang lebih baik untuk menyambut Jumat Agung dan Minggu Paskah pada tahun ini. Tuhan memberkati. Doa puasa bersama kali ini tidak akan menggunakan format kartu seperti biasanya, tetapi Bapak Ibu nanti akan dimasukkan ke dalam grup WA bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti doa puasa ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut, silakan hubungi nomor di bawah ini atau di samping ini. Nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam sebuah grup dan di situ akan dikasih tahu pokok-pokok doa apa saja yang perlu kita doakan. Setelah doa puasa bersama ini selesai, grup akan dibubarkan. Karena itu, pastikan Bapak Ibu ikut dalam kegerakan doa puasa bersama ini. Nah Bapak Ibu, itu saja video pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Happy Sunday and God bless you. Apa adanya dalam. Ya Bapak Ibu, boleh saya tanya yang mau terlibat doa puasa boleh angkat tangan. Luar biasa, hampir semuanya ya. Boleh lagi angkat tangan yang mau ikut terlibat doa puasa. Ya, yang mau ikut terlibat kontak. Yang mau ikut terlibat kontak dan ibadah-ibadah lainnya boleh angkat tangan dan lambaikan tangan. Wow, luar biasa. Terima kasih. Saya undang untuk bangkit berdiri, sampaikan kanan kiri muka belakang. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama ya. Katakan sama-sama. Ku puji, sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Apa? Amin. Lagi. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Gimana? Mau berkomunitas? Nanti kita bentuk ya komunitas. Mungkin
mungkin komunitas sepeda, komunitas tenis, kan banyak ya. Wah, ada yang bilang berenang. Ya saudara, saya mau cerita sedikit nggak apa-apa ya. Ini ada berkat, maksudnya ya saya dalam minggu-minggu ini merasa banyak dapat berkat lah begitu ya. Belum lapar kan? Nggak bisa makan juga, tutup kok. Ya saudara, saya merasa dalam minggu ini banyak berkat. Salah satunya saya bisa bertemu dengan gembala diaspora. Pas ketemu orang tuanya Wewe, Pak Sudirarma. Beliau sering saya dengar khotbahnya itu di MDC Surabaya. Dan beliau sahabat sohibnya pendeta kita yang di MDC Surabaya juga, Pak Andreas. Jadi begitu saya ketemu, saya diajak foto. Terus saya info ke Koan bilang, oh pantas katanya gembalanya jalan-jalan, yang ngisi pendeta Yose dari MDC. Oh gitu, iya. Nah terus yang kedua, kemarin kami ada acara di Palangka, mengajak beberapa teman juga Handetolan. Ya ini seperti komunitas juga ya, komunitas keluarga gitu ya. Maksudnya saya tuh sangat senang, maksudnya kalau ada kumpul dengan keluarga atau teman. Saya salah satu orang yang suka kalau pergi itu beramai-ramai sebenarnya. Saya nggak mau, maksudnya kalau pergi cuma bertiga atau berempat sama. Saya lebih senang kalau banyak teman gitu loh, maksudnya bisa guyon, bisa bercanda. Nah kemarin tuh ada kesempatan. Jadi maksudnya saya senang bisa berkumpul bersama keluarga besar. Terus bertemu teman-teman juga, bertemu keluarga dari Bandung, dari mana lah. Nah kebetulan memang ini sekalian promosi ya. Kakak saya pas ada shop opening hotel di Palangkaraya. Jadi ya puji Tuhan lah kami bisa berkumpul. Nah terus pulangnya itu yang lucu itu, kami pulang, terus kami mampir beberapa tempat, terus sempat isi bensin juga, sempat muter-muter. Terus saya bilang waktu terakhir tuh mampir di Pulang Pisau, terus saya bilang sama Roy nanti kita cari makan di Kapuas, saya bilang gitu. Terus kami berjalan lah, terus selesai semua buang air kecil, terus berangkat. Itu pun jalannya pelan gitu. Terus hujan juga lebat. Terus sempat saya telepon juga rumah makannya nggak ngangkat juga. Wah gimana nih kata Harry. Ya udah kita kesana aja langsung. Nggak taunya ketemu rombongan Kotata. Mereka 3 mobil. Saya juga 3 mobil dengan Koiman. Nah terus mereka udah datang, udah makanan udah keluar. Terus kami baru datang, baru turun, baru pesen. Oh ya makanannya masih ada, oke. Terus duduk. Terus kan rombongannya Kotata ini kan terus selesai kan. Mereka kan mau balik. Jadi pada waktu dia ke belakang dia udah ngomong, ini maaf nih, biasanya adik tuh kan pasti dibayarin gitu loh. Saya nggak tahu ya ini ceritanya dapat dampaknya apa gitu ya. Tapi yang lucunya itu Kotata itu sempat muter-muter gitu loh. 30 menit baru ketemu rumah makan itu. Jadi saya bilang, Rai gimana nih Rai, ini rezeki anak soleh apa anak Tuhan ini. Yang saya pesen juga makanannya lebih banyak dari mereka gitu loh. Waduh tahu gitu pesennya banyak-banyak kali mungkin waktu itu ya. Ya itulah saya bilang. Terus Harpen tuh sempat nyeletuk waktu di Pulau Pisau. Dia bilang, Lobi kok jalannya pelan nih kenapa? Saya gak jawab, saya diam. Setelah saya keluar dari rumah makan di Kapuas itu, saya bilang ini penjawabannya makan gratis. Ya itu sih intermezzo aja ya. Gak tahu
Kesimpulannya apa? Kalian semua simpulkan sendiri aja deh. Oke, mari kita berdoa. Mari tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami percaya Tuhan. Itu penyertaan-Mu, Engkau yang menyediakan, Engkau yang mencukupkan. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau terus menuntun kami dan menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Biarlah Kau pulihkan, sembuhkan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah tabib yang ajaib. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu juga Tuhan. Kami serahkan juga dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati mereka semua Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau pasti mencukupkan dan pasti Engkau menyiapkan semua yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang percaya katakan amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan